Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajrim dengan NIM 301000058. Jurusan Akidah Filsafat Islam, Fakultas Filsafat dan Politik. Ya, jadi saya di sini mencoba untuk menjelaskan hasil dari PKL kami kemarin yang sempat dilaksanakan di Kabupaten Toraja. Kemudian ada 3 tempat yang sempat kami kunjungi di Kabupaten Toraja itu sendiri. Yang pertama itu Negandeng, yang kedua Kalembong Bori, dan yang ketiga Londa. Nah, kemudian ini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas itu sendiri dalam artian seminar. Namun saya kemarin tidak sempat hadir di seminar karena kebetulan berhalangan. Jadi saya disuruh untuk membuat video untuk kemudian menggantikan seminar itu sendiri. Jadi yang pertama itu Museum Negandeng. Nah, kemudian salah satu yang kami wawancarai kemarin di sana adalah orang yang tinggal di Museum Negandeng itu sendiri yang bernama Triasi, yang merupakan istri dari anak terakhir dari Negandeng itu sendiri. Gagasan untuk membuat secara permanen bangunan-bangunan yang digunakan dalam proses adat tersebut dan ditata sesuai tatanan adat setempat agar mengandung nilai budaya yang tinggi. Selain itu, jika bangunan ini dibangun secara permanen, jika ada keluarga yang Toraja dapat langsung menggunakan tempat ini karena semua perlengkapan sudah tersedia. Namun banyak sekali benda-benda di sana, benda koleksi di museum ini, yakni batu menhir, patung kerbau, dan gang belang yang digunakan untuk upacara kematian Rambu Solo. Semua itu bekas peninggalan barang pada saat upacara kematian Rambu Solo Negandeng. Mulai dari batu menhir, itu merupakan batu yang digunakan untuk acara Rambu Solo untuk mengikat kerbau yang akan dipersembahkan, dan batu itu dipasang sebagai tanda kepemilikan di setiap upacara pemakaman. Khusus bangsawan telah memotong kerbau sapuran dan berhak memasang batu simbuang. Adapun bangunan baleakan yang tiangnya terbuat dari pohon randu atau biasa disebut pohon kapuk hidup, bangun sebagai tempat pembagian daging. Setelah kerbau dipotong, tempat tersebut tidak boleh dibersihkan atau tidak boleh disentuh sama sekali setelah digunakan. Kawasan Museum Negandeng ini seperti ukiran terdapat pada bangunan tongkonan yang dinamai ukiran tersebut diberi makna sesuai dengan khasnya. Juga posisi atas bangunan yang harus menghadap ke utara sebagaimana masyarakat orang Toraja yang sangat religius dan mudah beratap saja dengan masyarakat. Dalam Museum Negandeng juga terdapat beberapa patung keluarga Negandeng yang disimpan agar selalu dikenang. Uniknya, museum ini digunakan untuk masyarakat luas guna mengadakan upacara Rambu Solo. Selain dari keturunan Negandeng, dan juga rumah tongkonannya bisa digunakan sebagai penginapan. Bahkan orang Islam yang masih meyakini adat Rambu Solo juga melaksanakan di museum ini. Perbedaannya dilihat dari cara menyembelih kerbaunya. Ketentuan adat untuk upacara Rambu Solo yang digunakan untuk bangsa-bangsa mempersembahkan kerbau kurang lebih 70 ekor sapi, dan masyarakat biasa mempersembahkan 20 ekor sapi. Jika belum cukup, maka upacara ditunda. Nah, yang kemudian yang ingin saya jelaskan atau saya bacakan, Kompleks Megalitik Kalembong Bori. Nah, ini salah satu bentuk kuburan yang ada di Toraja, yaitu Kompleks Megalitik Kalembong Bori atau biasa dikenal dengan Bori atau Parinding secara administratif. Boring Parinding terletak di Desa Kalembong Bori, Desa Bori, Kecamatan Sesian, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Parinding perbatasan dengan Jalan Bori Kalembong di sisi timur, kompleks tongkonan di sisi selatan, bukit di sisi barat, dan hutan bambu di sisi utara dengan luas total 19 km, dengan juga sebagai rantai Kalembong Bori. Nah, salah satu narasumber yakni Bapak Santo mengatakan di tempat ini terdapat batu-batu yang dijadikan sebagai upacara adat. Dengan munculnya batu tersebut karena adanya rumah adat yang disebut tongkonan, sehingga batu tersebut disebut juga sebagai tongkonan, dan kuburan di sana juga disebut dengan tongkonan atau rumah adat dikarenakan saling berkaitan.
Kuburan adat tersebut sebagai rumah adat karena tempat dikumpulnya bagi orang-orang meninggal. Perbedaannya dengan rumah ini ditempati orang tinggal melakukan aktivitas dalam satu bangunan batu diisi oleh suatu keturunan keluarga. Terkait upacara yang disebut dengan upacara ranting dengan korbankan kerbau minimal 24 ekor di berbagai jenis kerbau. Sebelum mengadakan upacara pemakaman ada beberapa rangkaian acara di rumah disebut mangalepia. Setelah upacara itu yang membuat pondok yang disebut dengan ranteng stela. Membuat pondok mereka mendirikan batu dan kemudian mengumpulkan kerbau yang disebut napasang tedong dan ada lagi yang disebut matarik batu. Setelah upacara semua selesai, mayat dibawa ke tempat yang akan ditentukan dan namanya ranting. Di beberapa tempat pemakaman terdapat simbol matahari yang dimana orang Toraja mempercayai bahwa simbol matahari itu merupakan simbol kehidupan di bumi dengan diingkari dengan matahari. Kalimbuang seringkali digunakan sebagai lokasi untuk upacara pemakaman adat yang dikenal sebagai Rambu Solo. Di sekitar Batu Simbuang terdapat bangunan-bangunan dengan fungsi masing-masing, salah satunya adalah lakan jenazah di lembaga. Nah, yang terakhir itu adalah kuburan Londa. Nah, salah satu narasumber yaitu Kakak Agus mengatakan bahwasanya dalam gua terdapat beberapa tingkatan. Gua paling atas kemudian diisi oleh bangsawan. Alasannya karena masyarakat Toraja masih mempercayai yang namanya reinkarnasi, yaitu hidup setelah mati. Jadi para bangsawan membawa semua perhiasan atau harta benda mereka ke dalam peti. Nah, ditempatkan berada paling atas agar mudah dijangkau oleh orang dan harta benda tersebut aman. Nah, tingkat kedua adalah tempat bangsawan yang menikah oleh masyarakat biasa dan jadi memiliki darah campuran, dan tingkatan paling bawah adalah tempat pemakaman masyarakat biasa. Siapapun bisa dimakamkan di tempat ini dengan persyaratan masih keturunan. Untuk peran Rambu Solo sendiri untuk membahas masyarakat biasa mempersembahkan kerbau sebanyak 24 ekor dan bangsawan sebanyak 70 hingga 100 ekor. Alasan mempersembahkan kerbau yaitu pada zaman dahulu kerbau dipersembahkan untuk bekal di alam selanjutnya. Sering berjalan waktu, masyarakat Toraja mempersembahkan kerbau ketiga perayaan Rambu Solo untuk menghargai mendiang yang meninggal. Di tempat ini juga terdapat beberapa patung yang merupakan para bangsawan. Nah, jadi kesimpulannya adalah Museum Benda Gandeng di Desa Palaing, Kecamatan Sari, Balusu, Kabupaten Tanah Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia merupakan sebuah destinasi wisata yang budaya kaya. Museum ini menunjukkan koleksi berbagai seperti batu menhir, patung Benda Gandeng, patung kerbau, dan gong belang. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceng ceng.